Makanya kalimat tidak boleh menyalah-nyalahkan ini racun. Adalah racun. Karena tak satu pun orang, apapun alirannya, yang tidak menyalahkan orang lain. Aduh, Pak Edi, Bapak dah sering ngaji, nah, ada enggak satu orang pun ustaz, dai, ulama yang tak pernah menyalahkan orang lain? Nah, itu saksi itu. Nah ada. Justru yang bilang tak boleh nyalahkan itu lebih banyak menyalahkan, menutup kajian, mempersekusi ustaz. Tapi katanya jalan nyalakan tak boleh, tapi mendemo masjid boleh. Itu kalau mendemo masjid maknanya menyalahkan atau membenarkan? Menyalahkan. Lebih parah. Tak ngerti kita. Tak apa makna yang tak boleh menyalahkan. Makanya saya bilang, karena tokoh hebatnya, grand sheikhnya sendiri yang begitu. Dia bilang, kita menganut pluralitas beragama. Jadi pendapat apapun berhak hidup di sini. Tak boleh menyalahkan satu sama lain. Damai dalam kita berdamai itu. Habis itu ditanya 13 detik setelah itu, bagaimana Syekh dengan pemahaman Wahabi? Oh, Wahabi tidak bisa. Ini apa Wahabi itu? Asal tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi namanya. Ya, zikir kare, tidak mau zikir kare Wahabi, tidak mau maulud Wahabi. Ya, dan pokoknya Wahabi, pokoknya berbeda dengan yang dia yakini. Tapi Wahabi itu Islam atau tidak? Menurut mereka Islam. Tidak boleh mengkafirkan katanya. Berarti siapa yang mengkafirkan sekarang? Kalau dijawabnya tidak Islam, berarti dia sudah mengkafirkan. Padahal alasan tidak boleh mengkafirkan. Kalau seandainya masih Islam, kenapa tidak boleh berpendapat di situ? Berarti menyalahkan. Berarti membatalkan hipotesa awal tadi, tesisnya tadi, tidak boleh saling menyalahkan. Baru 13 detik langsung menyalahkan. Jadi tertawa sambil menangis kita jadinya. Ya. Makanya karena memang sesuatu yang tak logis, tidak fitri, tidak benar, itu memang cepat sekali tali dusta itu pendek. Makanya kita katakan kita bukan anti menyalahkan, silakan disalahkan, tapi dengan ilmu. Dan kita siap salah. Ya seperti kata kalau tentara kan siap salah. Siap salah. Nah, silahkan salahkan. Tapi dengan ilmu, bukan dengan hawa. Dengan ilmu. Karena Nabi Allah SWT menasihati kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Memang antum ketemu sama sahabat katanya. Sama, kita sama-sama tidak ketemu ya. Cuman kita punya ini saksi kita, Imam Al-Bukhari. Kan katanya harus jalur ulama kan? Sah jalur ulama. Kita bikin contoh. Coba, apa contoh yang tu minta? Tentang nikah, poligami. Iya, ngaku sih. Kalau itu tidak ada khilaf, jadi ya khilaf lah. Apa contohnya? Banyak khilaf kan masalah akidah kan? Kayak, jadi minta melalui jalur ulama. Kita ambil hadis dari Sahih Bukhari. Bukhari ulama enggak? Taib. Kalau dia menyampaikan hadis antum terima? Terima? Taib. Ulama Al-Bukhari menyampaikan hadis tentang suatu akidah. Apa misalnya? Allah di langit. Taib. Al-Bukhari menerima dari gurunya Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Ulama apa enggak? Ulama, karena dia termasuk murid utama Imam Malik. Kemudian dari gurunya Imam Malik, ulama enggak? Ulama. Menerima lapas itu juga. Kemudian Imam Malik menerima dari gurunya. Siapa gurunya? Misalnya Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani. Juga ulama apa enggak? Serius nih. Kau tahu ulama? Lulus di screening Imam Al-Bukhari kan? Sah, lulus di screening Imam Al-Bukhari. Yang lulus Sahih Bukhari itu sudah lulus di mana-mana tuh. Jelas? Nah,
ulama. Dan memang ulama besar dia. Orang yang paling sabit riwayatnya dari Abu Sa'id bin Musayyib. Dia riwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ulama tak? Taib. Abu Hurairah dengar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi seulama tak? Taib. Sekarang Abu Hurairah menerima dari Nabi alaihissalatu wassalam. Allah di atas. Berarti akidah Nabi? Akidah Nabi? Allah di atas. Karena itu yang disampaikannya kepada sahabat, didengar oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan kepada Abdurrahman bin Hurmus yang juga ulama dengan lafaz yang dia dengar dari Nabi tanpa ada tafsir dan takwil. Berarti apa yang dimaksudnya? Berarti akidah Abu Hurairah sama. Sah? Abu Abdurrahman bin Hurmus meriwayatkan pada Malik, ulama juga dengan lafaz yang sama. Itu juga yang diyakininya. Sah? Tanpa ada tafsiran dan takwil sampai kepada Abu Bukhari. Terus kenapa tiba di antum maknanya tidak seperti itu? Karena antum harus lewat ulama. Ini tidak ulama ini. Ulama mana yang antum maksudkan? Ulama takwil. Oh iyalah. Kalau itu maksudnya. Tapi kalau memang ulama sunnah, karena antum nak tahu akidah orang dari mana tahu akidah orang? Saya nak nanya Pak Edi, Allah di mana Pak Edi? Kok gemetar? Di atas. Dah, dia katakan di atas. Saya maknai di atas atau makna lain? Rahmatnya di atas gitu. Rahmatnya di atas, bukan zatnya. Zatnya. Kan kalau dia bilang Allah di atas, berarti kita pahami dari kalimat dia, bukan yang saya pahami. Kalimat dia bilang Allah di atas. Ini bahasa umum atau tidak? Bahasa umum. Dia mudah menjelaskan apa yang dia yakini, saya mudah memahami apa yang dia jelaskan. Itulah yang namanya Arabiyyun mubin. Bahasa Arab yang mubin itu. Jadi Nabi menjelaskan akidahnya dengan bahasa Arab. Dia terima sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in. Tidak ada satupun mereka yang menakwilkan dengan takwil yang lain. Semuanya lapas yang sama. Berarti yang mereka yakini apa? Yang mereka yakini apa? Yang zahir dari makna itu. Allah di atas. Terus ulama mana lagi mau dicari? Jelas? Dan itu bukan satu orang. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan Allah di atas, dan lalu datang pada kita melalui jalur ulama hadis dan sunnah. Paham ya? Jadi kita nak tahu apa yang dalam hati beliau, apa yang kita minta? Ucapannya. Jadi apa yang diucapkan Nabi mesti itu yang diyakininya. Tidak ada yang menafsirkan itu kecuali abad keempat baru, abad kelima, bahwa Allah tidak di atas karena Allah mawjudun bila makan hadis palsu. Hadis palsu dinisbatkan kepada Ali wafat 40, yang menyebutkan bukan merawi, tidak ada sanadnya. Tanpa, kalau tidak ada sanad apa namanya? Duto. Ya, tidak ada sanad itu duto. Kapan pula dia bertemu dengan Ali? Umur dia wafat 429. Ali wafat 40. Bila masuk? Oh mimpi. Ada ilmu. Itu masalahnya lagi. Mimpi barangkali. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi katanya harus melalui ulama. Ini tidak ada. Harus melalui sanad. Bersanad katanya. Mana sanadnya? Makanya kaum muslimin muslimat, isu sanad, isu ini dan sebagainya, subuhat baru juga sekarang. Harus bersanad. Dikiranya dapat satu sanad, semuanya masuk dalam sanad itu. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya ciri sanad yang palsu adalah seluruh riwayat melalui satu sanad. Ya, kecuali orang-orang mutaakhirin yang meriwayatkan kitab, bukan meriwayatkan hadis. Misalnya saya
punya sanad ke Sahih Bukhari. Itu satu kitab Bukhari saya riwayatkan melalui sanad satu ini. Paham? Atau Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Saya punya sanad semuanya itu. Dari satu syekh atau ada beberapa syekh, tapi misalnya syekh ini melalui jalur dia satu sanad Kitabus Kutubus Sittah. Ini satu sanad dari seluruh tulisan Syekh Al-Albani, saya punya hak riwayatnya. Nah, dari syekh muridnya Muhammad Al-Amin Bukhobzah Al-Maghribi. Itu baru dikatakan satu sanad. Atau bilang palsu udah tidak masalah dah. Nah, tapi tidak palsu karena langsung dari murid beliau. Allah